The Jack Mania. Halo pemirsa Persija TV dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini berjumpa dengan saya Randi Tanaya dalam program Arena Persija. Ya, di program ini kita sama-sama akan menyaksikan sekaligus bernostalgia dengan pertandingan-pertandingan dari Persija di musim-musim yang lalu. Dan tentu saja nanti juga ada berita terbaru dari punggawa Persija Jakarta. Alright, baiklah, di episode perdana kali ini kita akan sedikit flashback ke tahun 2014 di mana kita sama-sama menyaksikan Indonesia Super League 2014. Pada saat itu, Persija Jakarta akan menjamu Arema Kronus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2014. Dan seperti kita ketahui kalau pertandingan Persija melawan Arema pasti akan dipenuhi oleh dua kelompok supporter yang bersaudara ini, yaitu The Jackmania dan juga Aremania. Dan kita juga akan disajikan dengan pemandangan yang sangat menarik di mana kedua kelompok supporter ini akan saling beradu kreativitas melalui koreografi. Ya, pertandingan itu memberikan kita sinyal bahwa ini merupakan sebuah kebangkitan sepak bola Indonesia di mana kedua tim bisa saling menikmati pertandingan dan juga bisa saling bercanda antara pemain lainnya. Dan juga ini dia kita lihat salah satu punggawa Persija, Victor Pai, yang menjadi pemain bintang pencipta gol ketika melawan Geylang United di pertandingan sebelumnya. Sementara itu ini dia Fabiano Beltram yang pada saat itu menjadi kapten dari Persija Jakarta yang pada saat sekarang sudah berpindah seragam ke klub tetangga. Dan juga tentu saja Fabiano akan beradu kehebatan dengan para penyerang dari Arema Kronus yang pada saat itu dipimpin oleh Kapten Ahmad Bustomi. Dan berikut susunan pemain dari anak asuhan Benny Dolo pada pertandingan itu, di mana Benny Dolo melakukan rotasi beberapa pemain. Rahmat Afandi atau April Hadi yang biasa menciptakan gol di kandang kita harus dirotasi oleh Coach Benny Dolo. Oke pemirsa, itu dia tadi kita lihat susunan pemain dari Persija Jakarta asuhan Coach Benny Dolo, di mana juga Coach Benny Dolo sebenarnya juga pernah mengantarkan Arema menjadi juara Copa Indonesia. Dan baiklah, pastinya sudah tidak sabar untuk segera menyaksikan, memflashback memori kita, bernostalgia untuk menyaksikan pertandingan Persija Jakarta melawan Arema Kronus. Ini dia kick-off babak pertama, Persija Jakarta melawan Arema Kronus dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan ini langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita bisa saksikan bagaimana suasana yang sangat luar biasa. Warna biru berpadu dengan warna oranye di stadion ini. Ini merupakan pertandingan yang memang sangat memberikan atmosfer yang sangat luar biasa. Bagaimana dua kelompok supporter masing-masing yaitu Aremania dan Jackmania bisa berdampingan, bisa memberikan kreasi terbaiknya melalui adu koreografi. Dan ini menjadi satu sinyal dari kebangkitan sepak bola Indonesia dan juga bagaimana para pemain bisa bersantai, bisa berjabat tangan, bisa saling bercanda dan juga bisa menikmati jalannya pertandingan di malam hari ini. Kita lihat adalah Victor Pai, pemain bintang yang mencetak gol penentu di pertandingan terakhir ketika mengalahkan GU, dan juga ada Ismail Sofian harus dibalut kepalanya. Sementara ini adalah wasit menjaga pertandingan Dodi Setiapermana dan juga Dadang Sutisna, Bambang Samsudar dan juga Suyanto sebagai wasit cadangan. Kapten tim Fabiano Rosa Beltram yang sempat mencetak gol ketika menghadapi Persik Kediri tapi juga belum bisa membawa timnya meraih kemenangan di pertandingan itu, akan beradu kehebatan dengan para penyerang dari tim Arema Kronus Indonesia. Sementara ini Ahmad Bustomi menjadi kapten tim dan juga sebuah bendera besar, sebuah bendera raksasa yang dibentangkan oleh Aremania, dan ini merupakan koreografi dari Jackmania yang juga ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, berusia coin toss dari wasit Dodi Setiapermana. Dan juga kita lihat di kejauhan bagaimana suasana yang sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah sudut dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sudut yang sangat hebat, sudut yang sangat indah yang bisa kita saksikan. Persija Jakarta asuhan pelatih Benny Dolo. Iya, kita di sini memang ada rotasi. Di sana kita tidak melihat ada nama April Hadi maupun juga Rahmat Afandi ya, yang kerap menjadi pencetak gol ketika bermain di kandang. Dan Andri Tani sebagai penjaga gawang utama diturunkan. Danesa Putra, Fabiano Rosa, dan Sarizal bermain sebagai pemain belakang. Sementara kita di sini bagaimana tengah sudah mulai diisi oleh Egy Melgiansa bersama dengan Amar Zuki. Ya, menarik adalah Victor Pai yang ternyata lebih ditaruh sebagai pemain sayap ketimbang permain back sayap yang menggantikan peran Ismail Sofian di pertandingan terakhir. Iya. Kita sudah lihat bagaimana susunan pemain dari Persija Jakarta, dan sekarang waktunya untuk kita lihat bagaimana pelatih Benny Dolo yang juga pernah sukses mengantarkan tim Arema Indonesia 3 kali
menjadi atau 2 kali menjadi juara Copa Indonesia. Dan wasit Dodi Setia Permana yang juga kembali dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan syarat gengsi yang sangat ditunggu-tunggu. Kembali kita lihat bagaimana sudut yang sangat luar biasa dari lapangan ini. Dan sekarang adalah kita menyaksikan Suharno dengan Arema Kronos Indonesia. Ya, nama-nama yang sangat mentereng yang kita di sini. Susunan pemain yang memang tidak ada bedanya dengan pemain-pemain lapis kedua. Kita lihat Kurnia Mega, Ahmad Afaridzi, Victor Bonevo, Thierry Gattuso, Beni Wahyudi bermain menjadi pemain-pemain belakang yang memang diharapkan bisa menjaga daerah pertahanan. Sementara di tengah pemain bintang Gustavo Lopez, Sukadana, Bustomi dari Mitra Kukar diturunkan. Sementara kita lihat bagaimana 3 pemain depan, Samsul Gonzalez juga Beto menjadi pemain utama di depan. Dan Beto merupakan pemain yang paling sering mencetak gol ketika melawan Persija. Ya, kembali kita lihat bagaimana susunan pemain dan para pemain sudah bersiap. Inilah dia pelatih Suharno. Pelatih juga pernah menangani Persiwa Wamena. Kita akan sama-sama saksikan jalannya pertandingan babak pertama dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini dia Super Big Match Indonesia Super League 2014 dan kick off babak pertama telah dilakukan oleh Persija Jakarta. Masih berjalan cukup pelan. Masih mencari pakem permainan dari masing-masing tim. Kita lihat Bima Sakti. Ahmad Al-Farizi. Kembali kita lihat Ahmad Bustomi kali ini menguasai bola bagi Arema Kronos Indonesia. Masih kita saksikan mencoba memainkan bola Arema Kronos Indonesia. Pertandingan ini sangat menarik karena Persija Jakarta maupun Arema Kronos Indonesia itu sebenarnya tim yang sama-sama mengandalkan position football. Dan Arema Kronos Indonesia mampu memainkan tempo permainan dengan sangat baik ketika mereka menaklukkan tuan rumah Semen Padang di laga terakhir. Betul, memang kita lihat di sini bagaimana strategi dari Arema yang kerap bisa merepotkan tuan rumah ya ketika mereka bermain away. Dan itu mungkin yang agak sedikit mendapatkan gangguan ketika melawan Persib Bandung. Ketika mereka juga memang sudah sempat unggul ya dengan satu karakter atau juga strategi yang cukup baik di babak pertama. Namun memang masalah tekanan yang terus dilakukan oleh tim Maung Bandung sehingga mereka menjadi kalah dengan skor 3-2. Gustavo Lopez kali ini menguasai bola bagi Arema Kronos Indonesia. Sebuah umpan mencari pergerakan dari sektor sebelah kanan melalui Beni Wahyudi. Masih Beni Wahyudi kita lihat bermain dia tadi dengan Beto Gonçalves. Kali ini adalah Victor Igbonevo. Berikan bola kepada Thierry Gattuso, pemain yang mencetak gol tunggal ke gawang Semen Padang dan membawa timnya unggul. AW2 telah mengangkat bendera untuk Christian Gonzalez. Kembali kita lihat bagaimana Christian Gonzalez menjadi top skor sementara bagi tim Arema Kronos Indonesia. Balik Thierry Gattuso. Di sektor depan Persija Jakarta kali ini kembali menurunkan Ivan Bosniak yang sempat diparkir di laga terakhir menghadapi Gresik United. Dan kali ini yang diparkir adalah Zelimir Terkes, penyerang yang juga belum mampu menunjukkan penampilan terbaiknya dan bahkan belum bisa mencetak gol untuk Persija Jakarta semenjak bergabung dari beberapa bulan yang lalu. Kembali kita lihat Gustavo Lopez berikan kepada Samsul Arif. Ada Ismail Sofyan, duel dia dengan Samsul Arif. Masih Ismail Sofyan, pelanggaran, sebuah gerakan tangan tadi dari Samsul Arif membuat wasit menunjukkan pelanggaran dengan kepala yang harus dibalut. Dan memang di pertandingan terakhir Ismail Sofyan tidak bisa tampil penuh, harus ditarik keluar di babak kedua karena mengalami cedera yang cukup parah di pelipis matanya sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Kalau kita saksikan Ivan Bosniak minta rekan-rekannya Victor Pai, kita lihat. Kembali bola dikuasai oleh Ahmad Bustomi. Beto Gonçalves kali ini. Masih Beto Gonçalves. Menjaga lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Dani Saputra. Pemain timnas U23 Indonesia. Kembali ke belakang Rohit Chan kepada Dani Saputra. Sarizal.
juga masuk dalam skuad timnas U23. Kembali kita lihat sebuah pergerakan dari Ivan Bosniak. Masih ada Igede Sukadana. Kali ini bola dikuasai oleh Igede Sukadana oleh Arema Kronus Indonesia. Ya, di sini kita lihat bagaimana Arema memang sangat pintar untuk memainkan ritme permainan ya. Mereka bisa memainkan tempo di mana memang peran dari seorang Bustomi dan juga di sana Gustavo Lopez yang kerap menjadi pemain yang memang memberikan kontribusi alur bola. Kita lihat di sini bagaimana selalu Gustavo Lopez mendatangi bola untuk meminta dan lalu memberikan, artinya membuat ritme permainan bagi timnya. Ya, Ramdhani Lesaluhu melakukan stealing tadi dan kita lihat Ramdhani Lesaluhu ya terjatuh Ramdhani Lesaluhu dan ia sempat memegang bola dengan tangannya, tapi kita bisa lihat ya sebenarnya sudah ada gerakan pelanggaran dari Beto Gonçalves, tapi Dodi Setiapermana menganggap itu advantage. Ya, karena memang pada saat itu juga kita lihat Ramdhani masih menguasai bola dengan begitu baik, walaupun akhirnya keseimbangannya yang membuat dia terjatuh, dan bagaimana tadi gerakan tangan dari Dodi yang memberikan penjelasan kepada Bustomi mungkin yang menanyakan kenapa harus diberikan pelanggaran. Ya, Beto Gonçalves menganggap bahwa itu bukan pelanggaran. Dan kita saksikan Joko Susilo, ini dia asisten pelatih Arema yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Betul. Bersama dengan Kana Huta Barat di era tahun 90-an. Betul sekali Bung Rendra. Kembali kali ini Victor Pai kembali dengan Ismail Sofyan. Gustavo Lopez kali ini serangan balik dari Arema Kronus Indonesia. Masih kita saksikan kali ini serangan cepat dibangun oleh Beni Wahyudi. Ini dia yang sangat berbahaya dari Arema Kronus Indonesia. Sebuah serangan cepat dan Gustavo Lopez kali menguasai bola, bermain dia. Cukup rapat tadi permainan dilakukan dan Dani Saputra dan juga Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu kali ini. Rohit Chan atau Victor Pai kita akan saksikan kepada Ivan Bosniak. Ya, tempo permainan coba dinaikkan oleh Persija Jakarta. Betul, melalui counter attack tadi kita bagaimana Ramdhani dengan kecepatannya memberikan tekanan, namun sayang sekali umpan tadi dari Victor Pai terlalu jauh dan lebih dulu keluar dari lapangan pertandingan. Ada satu kunci permainan di mana Persib Bandung ketika itu bisa mengalahkan Arema. Rendra, di babak pertama kita melihat begitu pentingnya peran seorang Gustavo Lopez yang bisa memainkan bola dan memberikan kontribusi serangan. Namun di babak kedua ketika dia mendapatkan tekanan, mendapatkan satu artinya pergerakannya dikunci mati oleh seorang Haryono dan terprovokasi dengan permainan keras Haryono, akhirnya tidak berkembang permainan dari Arema sendiri. Dan kita lihat sejauh ini permainan dari Arema memang masih lebih banyak kunci dipegang oleh seorang Gustavo Lopez, dan ini belum ada kondisi yang kita lihat para pemain gelandang dari Persija memberikan tekanan atau mengunci pergerakan dari seorang Lopez. Ya, kalau kita bisa melihat dari susunan pemain yang dimiliki oleh Persija Jakarta, peran itu tampaknya akan dimainkan oleh Amar Zuki atau juga Egy Melgiansyah. Ya. Karena Rohit Chan kayaknya akan coba di plot sebagai second striker mendampingi Ivan Bosniak. Kembali kita lihat para pemain dari Arema Kronus Indonesia, ini dia John atau juga Johan Ahmad Alfarizi yang sempat bermain setengah musim bersama dengan Persija Jakarta musim lalu. Dan disebut-sebut sebagai salah seorang pemain yang tampil sangat konsisten. Wow! Hampir saja tadi sebuah sapuan dari Fabiano Rosa Beltran. Ini juga satu yang menjadi satu komunikasi yang selalu terjadi di Persija ya, lini belakangnya, di mana emang tidak adanya komunikasi ketika para pemain dan juga striker dari Arema bisa datang di belakang dari Fabiano Rosa. Dan ini kita lihat pergerakan Sahrizal pun memang sama sekali tidak melihat. Mereka hanya ball watching, Rendra, melihat bola dan tidak melihat adanya pergerakan dari lawannya. Ini sangat berbahaya di mana Alfarizi memberikan bola melalui atau juga blind side ya, muncul seorang, ini dia. Ya, kita lihat di situ bagaimana tidak ada sama satupun pemain yang bisa melihat pergerakan dari Eloko Gonzalez. Ya, pertandingan ini memang sangat memanjakan bagi para penonton yang menyaksikan pertandingan. Yang pertama juga kita bisa saksikan ini untuk pertama kalinya di musim ini tribun atas dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta harus dibuka. Dan yang kedua adalah di pertandingan ini kita dimanjakan lewat 16 kamera yang memang bisa memberikan sebuah tayangan yang berkelas untuk Indonesia Super League 2014. Balik kali ini John Alfarizi bermain dia, Igede Sukadana, masih Igede Sukadana, sebuah umpan direct kali ini. Kita disaksikan pada pergerakan dilakukan tadi. Ternyata masih berhasil diamankan oleh para pemain dari Persija Jakarta. Sebuah gelombang berikutnya, Egy Melgiansyah yang baru sembuh dari cedera. Kita saksikan kali, cukup baik. Gustavo Lopez, masih Gustavo Lopez, kita lihat. Ada Victor Pai mencoba menghalanginya dan juga ada Sahrizal. Masih Gustavo Lopez dan kali ini adalah Beto Gonçalves.
Dan kali ini bola dikuasai oleh Ahmad Busomi, mengefek bola. Ahmad Busomi berikan ke sektor sebelah kanan kepada Samsul Arif. Masih Samsul Arif, kali ini datang dari Benny Wahyudi, umpan kepada Beto Gonçalves maksudnya tadi. Iya, kita begitu derasnya serangan dari pemain-pemain Arema yang melalui sayap, melalui sektor tengah. Dan kembali kita lihat di sini penguasaan bola dimiliki oleh para pemain Arema. Artinya memang di sini mereka begitu nyaman memainkan peran atau strategi yang dilakukan oleh pemain melalui kaki ke kaki ya, di mana Bustomi terus menjadi kunci permainan dan juga Gustavo Lopez. Ya, Semen Padang mencoba bermain dengan sama seperti apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta di laga kandang waktu itu ketika mereka bermain, mereka mencoba menunggu dan mengandalkan serangan balik yang juga hampir sama dengan Persija Jakarta mengandalkan sayap. Ketika itu Hendra Dibayo yang sangat merepotkan. Dan sekarang tampaknya Ramdhanil Saluhu yang akan mendapatkan peran seperti itu. Iya. Dan ini dia Gustavo Lopez mengatur serangan dari tim Arema Pro Indonesia, menghajar Rohichan. Ya, cukup keras ya dari belakang Rohichan mendapat ganjalan dari Gustavo Lopez. Ini dia satu peluang yang Amarzuki harus mundur cukup jauh membantu pertahanan. Tadi hampir sekitar 6 pemain dari Persija Jakarta berada di dalam daerah kotak penalti. Ya, pelanggaran kembali terjadi terhadap Ivan Bosniak. Ivan Bosniak adalah striker yang memang diharapkan dan ditunggu golnya melalui open play, karena 2 gol yang ia cetak selama ini lahir melalui tendangan penalti. Dan Ismail Sofyan kali ini kita saksikan Igede Sukadana. Dan juga ada Samsul Arif menjadi tembok. Dan umpan kali ini kepada Fabiano Rosa Beltram. Hasil diamankan oleh penjaga gawang tim nasional Indonesia, Kurnia Mega Hermansyah. Ya, di sinilah begitu pentingnya peran dari seorang Ismet Sofyan yang melalui bola-bola mati seperti ini ya, dengan crossing-crossing yang menurut saya sangat berbahaya dalam kotak penalti. Dan di sini bagaimana bola menjangkau Fabiano Rosa, namun headingnya masih begitu gampang untuk ditangkap oleh Kurnia Mega karena memang tidak terlalu keras dan mengarah ke Kurnia Mega. Victor Igbonevo kali ini. Ya, ada Egy Melgiansa di sektor tengah membuat Rohichan kali ini coba untuk lebih fokus menyerang. Tetapi memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Arema Kronus Indonesia membuat Persija Jakarta lebih banyak bermain di daerahnya sendiri. Kita lihat Victor Pai juga yang bermain sebagai pemain sayap di sektor sebelah kanan juga harus mundur cukup jauh. Dan kali ini Thierry Gattuso sudah meninggalkan posnya, hanya menyisakan Victor Igbonevo dan juga Kurnia Mega Hermansyah. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Ahmad Busomi. Masih Ahmad Busomi bermain 1-2 dengan Gustavo Lopez. Duel dia dengan Amarzuki. Kembali direbut kali ini masih Gustavo Lopez. Datang bantuan dari Benny Wahyudi. Masih Arema Kronus Indonesia. Kali ini adalah Ahmad Busomi. Gustavo Lopez. Kembali kita lihat memindahkan bola, direbut oleh Victor Pai. Masih Victor Pai kali menguasai bola. Sebuah umpan cepat dari Victor Pai, terlalu jauh untuk Ivan Bosniak. Iya, terlalu terburu-buru kita di sini. Ketika Victor juga mendapatkan bola atau bisa menstil bola, Rendra mencuri bola, namun kita lihat langsung ada tekanan di sektor tengah dari para pemain Arema sehingga akhirnya memaksa Victor untuk melepas bola dengan cepat dan tidak dengan arah yang baik ya. Sehingga kembali kita di sini Arema menguasai jalan permainan. Benny Wahyudi kembali dengan Samsul Arif. Ahmad Busomi. Kita saksikan Gustavo Lopez, permainan tik-tak 1-2 dan ada Beto Gonçalves kali ini. Masih Beto Gonçalves, cukup kosong Beto Gonçalves. Terlalu deras untuk Christian Gonzalez. Victor Pai. Ya, cukup menarik ya kita melihat bagaimana para pemain Arema yang bisa memainkan bola satu sentuhan, Rendra, dengan wall pass juga yang sangat terukur, diakhiri dengan bola crossing tadi. Namun masih beruntung sekali Victor tadi menutup celah di sana di belakang. Satu kolektivitas defense dilakukan oleh Victor Pai. Ya, Victor Pai memang mendapatkan tugas cukup berat di laga malam hari ini karena ia juga ditugaskan untuk membantu penyerangan tetapi juga sesekali harus menutup Ismet Sofyan. Kembali kali ini Igede Sukadana duel dengan Egy Melgiansyah. Egy Melgiansyah adalah mantan pemain Arema Kronus Indonesia yang hijrah ke Persija Jakarta. Mari kita lihat bola dikuasai oleh Gustavo Lopez.
Igede Sukadana kembali kali ini. Masih Igede Sukadana. Kita lihat duel Johan Alvarizi. Kembali direbut Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez kali ini di kanan. Ada sekitar 8 pemain Persija Jakarta dan kali ini adalah Ahmad Alvarizi. Ya, kembali ya saya bilang di sini kolektivitas yang cukup baik dari seorang Victor Pai ya, yang juga bisa mengganggu pergerakan dari Alvarizi sehingga dia tidak bisa melakukan crossing dengan sempurna. Rohichan tampaknya yang masih tergeletak. Kita melihat bahwa Rohichan dicoba untuk bermain sebagai second striker. Apakah sangat tidak menguntungkan sebenarnya dalam artian karena sebenarnya ia dibutuhkan untuk mengisi posisi lapangan tengah. Ini sempat terjadi ya ketika mereka bermain melawan Barito ya untuk pertama kali, dan situ gol cepat Rohichan terjadi, Rendra. Saya pikir memang mungkin di sini bukan merupakan satu pos atau peran yang sangat artinya nyaman bagi seorang Rohichan, namun ini adalah satu strategi di mana memang paling tidak coach Beno udah pernah melihat kemampuan dia bermain berada di belakang dari striker, dan diharapkan memang di situ peran dia bisa menjadi pemain yang pemecah kebuntuan dengan kekuatan shooting kaki kiri atau kanannya. Dan ini memang di sini kita lihat belum berkembang ya, sama sekali belum berkembang karena memang tekanan yang dilakukan oleh pemain Arema dengan bola-bola satu sentuhan, penguasaan bola yang memang membuat para pemain Persija harus terpaksa melakukan defense dulu, Rendra. Kembali kita dalam kali ini Ahmad Johan Alvarizi kembali kepada Thierry Gattuso. Gustavo Lopez kali ini. Ahmad Bustomi. Kita lihat Ahmad Bustomi kembali berikan bola kepada Benny Wahyudi. Ahmad Bustomi berikan kepada Igede Sukadana, bergantian posisi antara Ahmad Bustomi dan juga Igede Sukadana. Direbut oleh Ramdhani Lesaluhu. Kembali berikan bola ke sebelah kanan. Serangan balik dari Ismail Sofyan. Ismail Sofyan kita saksikan Christian Gonzalez pun juga mundur cukup jauh. Victor Pai duel dengan Ahmad Johan Alvarizi. Berhasil direbut kali ini. Cukup tenang barisan pertahanan dari Arema Kronos Indonesia. Serangan balik dari Benny Wahyudi. Beto Gonçalves kepada Gustavo Lopez. Bola daerah untuk Samsul Arif. Terlalu deras. Ya, bola yang begitu cantik. Sebenarnya kita lihat bagaimana terupas passing bola dari Gustavo. Terlalu deras, tidak bisa dikuasai oleh Samsul. Dani Saputra. Kembali Rendra, kita lihat sangat sulit ya mereka untuk memainkan bola para pemain Persija. Akhirnya melakukan atau juga mendirect bola ke depan, mengarahkan bola ke depan, di mana Bosniak dan juga di sini tadi kita lihat bagaimana passing dari Dani Saputra mengarah kepada Rohichan, namun tidak begitu sempurna. Dan sangat sulit memang kita lihat begitu penuhnya pemain Arema di area permainan Persija, sehingga mereka tidak membuat atau juga tidak bisa membuat Persija berkembang melalui sektor gelandang. Gustavo Lopez, Sang Rizal kali ini berhasil mengamankan daerahnya. Masih ada Igede Sukadana, bukan sebuah pelanggaran. Duel dari Victor Pai dengan Ahmad Johan Alvarizi, berikan masuk kepada Rohichan. Ivan Bosniak. Kembali bola ke belakang kepada Kurnia Mega Hermansyah. Kali ini kembali Thierry Gattuso. Sangat sulit kita saksikan Persija Jakarta untuk bisa memainkan bola. Lini tengah memang masih dikuasai Arema Kronos. Benar ya, cukup rapat ya. Kita lihat walaupun memang Arema kehilangan bola, dapat dicuri atau juga diambil dari pemain Persija, dan secepat mungkin mereka memenuhi area tengah, Rendra, sehingga akhirnya para pemain Persija agak sedikit bingung untuk melepas bola ya. Kembali Ahmad Johan Alvarizi. Thierry Gattuso. Beto Gonçalves, masih Beto Gonçalves dengan Christian Gonzalez. Kembali bermain 1-2, itulah dia gaya permainan dari Beto Gonçalves yang sering menyulitkan tim-tim lawan. Ivan Bosniak kembali harus kehilangan bola. Bosniak, pelanggaran Ivan Bosniak terhadap Benny Wahyudi. Kita lihat Rendra bagaimana langsung 3 pemain mengunci pergerakan dari Ivan Bosniak. Artinya di sini kontribusi para pemain dari Arema bukan hanya pemain gelandang. Kita lihat bagaimana juga seorang Eloko Gonzalez ya turun untuk bisa melakukan atau juga menekan Ivan Bosniak, sehingga akhirnya Bosniak kesulitan untuk bisa menguasai bola lebih lama lagi. Ya, Ahmad Bustomi cukup kosong kali ini. Christian atau juga Gustavo Lopez tadi. Kembali Egy Melgiansyah membangun serangan. Amar Zuki
Ini dia transisi yang sangat sulit dari Persija Jakarta ketika mereka mendapatkan bola. Ya. Para pemain dari Arema Crusaders Indonesia begitu cepat langsung kembali ke posisinya masing-masing sehingga serangan dari Persija harus di-delay kembali. Egy Melgiansyah di playmaker bagi tim Persija Jakarta. Maksudnya kepada Ivan Bosniak. Kembali kita lihat salah passing. Satu hal yang sangat menarik saya melihat di sini adalah transisi dari para pemain Arema ya. Di saat mungkin seorang Gustavo Lopez berada di paling depan, pemain paling terakhir. Dan di sini kita lihat kolektivitas yang sangat baik dilakukan oleh Eloko Gonzalez. Eloko yang turun langsung ke area permainan mereka, bertahan di area permainan dan meninggalkan seorang Gustavo Lopez. Dan apabila mungkin sebaliknya, maka Eloko yang tinggal dan Gustavo yang ada berada di sana. Artinya memang mereka melakukan kolektivitas defense dan menyerang sama baiknya. Sejauh ini ya. Ya, kita lihat bagaimana Gustavo Lopez kembali membangun serangan, berikan bola ke belakang lagi kepada Thierry Gattuso. Kali ini bola dikuasai oleh Dani Saputra. Penampilan juga semakin sempurna ya, semakin membaik dari Dani Saputra. Akhirnya membuat tempatnya semakin nyaman untuk dikuasai. Kita lihat April Hadi yang biasa berperan di sektor kiri di awal-awal musim. Harus teruduk manis, mengisi bangku cadangan. Ditambah dengan panggilan call up untuk timnas U23 pasti akan menambah harga yang cukup tinggi untuk Dani Saputra. Kembali kali ini Ahmad Bustomi. Ya, dibutuhkan kesabaran memang bagi Arema Crusaders Indonesia untuk menembus Persija Jakarta yang juga memang bermain menunggu dan tidak mau terburu-buru untuk membangun serangan. Iya. Mereka lebih fokus untuk menjaga kedalaman pertahanan. Kita lihat kali ini adalah Christian Gonzalez. Kembali bola kepada Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez duel dia dengan Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani Lestaluhu direbut bola oleh Benny Wahyudi. Masih begitu sulit ya untuk bisa mengembangkan permainan Persija. Kembali kita lihat sektor tengah Rendra. Begitu rapat. Akhirnya pada saat para pemain Persija menguasai bola, memberikan atau melepas bola, kembali akan dikuasai oleh para pemain Arema yang memang sangat sulit untuk bisa dikalahkan untuk sementara di sektor tengah. Ya, bola memang hilang dari para pemain dari Arema Crusaders Indonesia. Tapi kembali lagi ke mereka dan kembali lagi. Kita lihat kali ini. Begitu coba bermain dengan kombinasi sebuah bola true pass tadi coba dilakukan dan kali ini serangan balik Rohichan, ada Rohichan, Ramdhani Lestaluhu membuka ruang di sebelah kiri. Kali ini masih Rohichan kita saksikan coba melewati Victor Igbonevo, masih Rohichan. Ya, supporting sedikit terlambat dari rekan-rekannya. Kita lihat bagaimana Victor Igbonevo pun melakukan pressing yang cukup ketat sebenarnya itu karena itu sudah jauh dari kotak penalti. Ya, artinya memang dia di sini melakukan pressing yang cukup ketat karena memang melihat posisi dari badan dari Rohit yang sudah tidak sempurna ya. Akhirnya memberikan tekanan. Ismail Sofyan kali ini sebuah serangan balik. Ismail Sofyan. Kembali masih ada Victor Igbonevo yang sudah kembali berada dalam kotak penalti. Dan ini mungkin saya pikir crossing kedua dari Ismet yang agak sedikit berbahaya ya. Mengganggu konsentrasi dari pertahanan Arema walaupun memang masih bisa di clearance oleh Victor Igbonevo. Victor Pai. Masih Victor Pai menguasai bola. Berikan bola masuk kepada Rohichan. Gagal. Amar Zuki. Egy Melgiansyah. Bermain dengan Fabiano Rosa Beltram. Syahrizal kali ini. Egy Melgiansyah. Umpan kepada Ivan Bosniak. Direbut oleh Ivan Bosniak. Kita saksikan Ivan Bosniak. Ya, salah satu cara untuk bisa menembus pertahanan dari Arema Crusaders Indonesia adalah mengambil bola lebih cepat dibandingkan mereka. Karena kita tahu Thierry Gattuso dan juga Victor Igbonevo adalah duet yang sangat sulit untuk bisa ditembus. Karena sejauh ini pun juga baru ada 4 pemain yang bisa mencetak atau juga melewati mereka untuk menjebol gawang Kurnia Mega. Gustavo Lopez kembali kali ini. Masih ada Fabiano Rosa Beltram, Victor Pai, masih Ivan Bosniak. Cukup baik sekali Alvarez. Pemain juga yang pernah dipinjamkan bagi Persija ketika Persija tidak memiliki seorang bek kiri. Dan sekarang mereka sudah mendapatkan juga pemain muda Dani Saputra yang cukup baik penampilannya. Baik, kita saksikan bagaimana tribun dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta penuh oleh para penonton di malam hari ini. Amar Zuki dengan Dani Saputra. Masih Dani Saputra. Kita lihat Dani Saputra berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Kembali kali ini Dani Saputra cukup baik.
Masih berhasil dikuasai oleh Dani Saputra, Ya. menghasilkan sepak pojok permainan 1-2 dari dua pemain mungil Persija Jakarta. Cukup cepat ya kita pergerakan overlap dari seorang Dani Saputra. Mendapatkan terupas tadi dari Ramdhani Lestaluhu. Ya, Beni Wahyudi kembali bermain di posisi bek kanan. Dan dia kali ini mendapatkan lawan yang cukup berat, yaitu Ramdhani Lestaluhu yang penampilannya sedang mengalami grafik meningkat. Kita lihat kali ini pengawalan duel yang akan terus terjadi sepanjang pertandingan ini antara Ramdhani Lestaluhu dan juga Beni Wahyudi. Dan Ismet Sofyan, spesialis bola-bola mati kali ini sudah mengambil ancang-ancang. Kita saksikan sebuah tendangan dari Ismet Sofyan kepada Fabiano Rosa Beltran. Kembali gagal, masih ada Ahmad Johan Alfarizi, Christian Gonzalez, Victor Igbonevo memberikan bola daerah kali ini kepada Beto Gonçalves. Cukup baik pengambilan yang dia lakukan tadi oleh Syahrizal. Kembali kita saksikan kali ini Ismet Sofyan. Rohichan, Fabiano Rosa Beltran, Egy Melgiansyah, kembali Egy Melgiansyah, Ismet Sofyan mencoba menarik para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Dan kondisi seperti ini, seperti pertandingan sebelumnya, hanya kesalahan lah yang Betul. bisa membuat mereka kemasukan gol. Betul sekali Rendra, dan di sini memang diperlukan konsentrasi penuh juga ya bagi Arema. Walaupun mereka begitu nyaman memainkan bola Rendra, artinya memang ada celah juga di sana ketika mereka melakukan sedikit saja kesalahan, mungkin melalui sepak pojok kah atau mungkin melalui dari set piece bola mati. Dan ini memang ini adalah sepak bola yang tidak selamanya ya tim yang menguasai bola akan menangkan pertandingan. Kita lihat bahwa Arema Kronos Indonesia memang menguasai jalan pertandingan, tapi berkali-kali juga mereka sempat ditembus tadi oleh para pemain dari Persija Jakarta. Dan kali ini adalah Rohichan, masih Rohichan yang menguasai bola. Kita saksikan mengirim bola kepada Ivan Bosniak. Ivan Bosniak masih berhasil menguasai bola dan sempat memang sudah melewati garis tadi. Ya. Ya, tepat sekali. Bola sudah keluar dari garis. Ahmad Johan Alfarizi kembali kali ini. Dolo, pelatih dari Persija Jakarta, tampaknya memang memberikan instruksi untuk lebih membuat Persija Jakarta bermain bersabar. Sementara ini pelatih Suharno terlihat bagaimana mencoba menerapkan strategi menguasai lini tengah dan juga terus-menerus memainkan kombinasi penyerangan. Dan kedua tim masih sama-sama sangat baik dalam berkoordinasi. Belum ada kesalahan-kesalahan fatal yang mereka lakukan, terutama di jantung pertahanan. Itu yang membuat pertandingan sepanjang babak pertama ini masih belum ada peluang-peluang emas yang bisa didapatkan. Beto Gonçalves beradu kecepatan dengan Dani Saputra. Kembali masih ada Ismet Sofyan, Syahrizal, Rohichan, Egy Melgiansyah. Bola daerah kali ini untuk Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu mencoba melakukan umpan kepada Ivan Bosniak. Bukan pelanggaran. Ada Ahmad Bustomi. Christian Gonzalez kali ini. Duel dia dengan direbut oleh Rohichan. Rohichan atau Victor Pai kembali kali ini. Kita lihat bagaimana Victor Pai menguasai bola. Amar Zuki. 27 menit waktu yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta untuk membuat mereka lebih panas. Betul. Dan bisa keluar menyerang. Ya, artinya memang juga di sini kita lihat bagaimana penampilan dari Arema juga tidak akan bisa konsisten terus Rendra ya dengan tempo yang tinggi ya. Mereka pun juga harus berpikir untuk memainkan peran mereka di babak kedua nanti ya. Dan saya melihat di sini agak ada sedikit perbedaan memang strategi yang dilakukan. Ketika Arema menghadapi Persib Bandung, Persib lebih banyak menekan Arema dan Arema memainkan peran seperti yang diperankan oleh Persija saat ini Rendra. Mereka menunggu
dan mereka memberikan serangan balik yang begitu cepat dan akhirnya mendapatkan gol. Dan sekarang berbeda di mana Arema yang memberikan tekanan kepada Persija dan Persija yang mencari serangan balik dengan cepat, dan ini juga bisa membahayakan pertahanan dari Arema. Ya, gaya permainan seperti ini memang hampir sama seperti yang Arema lakukan terhadap Semen Padang. Ya. Dan ketika itu pun juga Arema Kronos Indonesia hanya bisa mencetak gol melalui bola mati ketika tendangan bebas yang berhasil dimanfaatkan oleh Thierry Gattuso melalui 9 kepala. Ini dia anak Betawi yang memperkuat Arema Kronos Indonesia, Kurnia Mega. Sementara ini tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Para penonton yang sudah sejak sore tadi tiba di daerah Senayan untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan kita lihat Fabiano Rosa Beltran mengambil ancang-ancang dan juga ada Ismet Sofyan. Dan kali ini adalah tendangan dari Ismet Sofyan cukup keras mengenai salah seorang pemain dan menghasilkan sepak pojok kembali. Kita lihat bagaimana Victor Igbonevo. Sepak pojok kembali akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ada Rohichan, ada Ivan Bosniak di dalam kotak penalti. Harus berduel dia dengan dua pemain tinggi besar juga, yaitu Thierry Gattuso dan juga Victor Igbonevo. Dan Fabiano Rosa Beltran. Kembali bola keluar dari kotak penalti. Victor Pai kali ini. Masih Victor Pai, Egy Melgiansyah. Kita lihat Egy Melgiansyah berikan bola kepada Amar Zuki dalam daerah kotak penalti. Kembali datang kali ini Victor Pai menguasai bola. Dan Victor Pai umpan ke tiang jauh. Dan ada sebuah peluang tadi dari Ismet Sofyan. Ya, kita lihat di sini bagaimana Persija sudah menemukan celah ya untuk memberikan tekanan bagi Arema, dan kembali kita lihat Sukadana nampaknya atau Beni Wahyudi melakukan pelanggaran terhadap Ramdhani Lestaluhu. Ya, Beni Wahyudi dari belakang tadi melanggar Ramdhani Lestaluhu. Ya, sebuah gerakan tipu tadi juga dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Disambar dia tadi oleh Beni Wahyudi. Kita lihat di memasuki 15 menit terakhir di babak pertama, Arema Kronos Indonesia sedikit mengendur tekanannya dan langsung diambil alih oleh Persija Jakarta. Kali ini adalah Fabiano Rosa Beltran. Lagi-lagi mengenai para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Tendangan berikutnya, keras, Egy Melgiansyah. Iya, cukup keras dan juga sedikit merepotkan Kurnia Mega. Walaupun masih di atas gawang dari Kurnia Mega, namun tendangan ini memang sangat dahsyat apabila terjadi gol ya, dengan range yang sangat jauh sekali. Egy Melgiansyah. First time kick keras dari Egy Melgiansyah. Dan sebenarnya ini adalah senjata andalan dari Egy Melgiansyah. Kita lihat dari sebuah sudut yang berbeda, sangat keras. Ahmad Bustomi kembali kali ini. Kita lihat bola masih kepada Samsul Arif. Masih ada Ismet Sofyan. Egy Melgiansyah kepada Ivan Bosniak. Masih Ivan Bosniak. Kembali kepada Rohichan. Rohichan kali ini mencoba memindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Amar Zuki datang membantu. Sebuah supporting Dani Saputra kali ini. Masih Dani Saputra. Balikan lagi kepada Amar Zuki, para pemain dari Persija Jakarta. Egy Melgiansyah bermain dengan cukup baik, dan Egy Melgiansyah tadi sedikit ragu-ragu antara memberikan bola kembali atau melakukan tendangan langsung. Ya, nampaknya ingin mencoba ya tendangan dahsyatnya lagi seperti sebelumnya. Rendra mendapatkan satu bola wall pass yang cukup baik dari Rohit tadi. Di Jackmania begitu banyak ya. Dan di sini kita lihat suatu pemandangan yang sangat menarik sekali, di mana para fans bisa duduk berdampingan, Rendra, dan diharapkan juga dari seluruh pertandingan, seluruh fans yang ada mungkin bisa saling mendukung, memberikan support yang baik bagi tim kesayangannya. Ya, di satu stadion yang sama pastinya. Betul. Beto Gonçalves kali ini. Kita lihat Beni Wahyudi. Kembali permainan coba dilakukan. Samsul Arif sedikit kesulitan ya, berkali-kali tadi ia sempat men-switch dari sebelah kiri sebelah kanan, tapi ya sama sekali juga belum bisa menembus pemain Persija Jakarta. Bahkan kalau dari sentuhan bola dari 3 penyerang Arema Kronos Indonesia, dialah yang paling minim sejauh ini. Betul. Kita lihat
Ahmad Johan Alfarizi sampai masuk ke dalam kotak penalti Persija Jakarta. Ini dia Fabiano Rosa Beltram. Kerja keras ia lakukan di pertandingan malam hari ini. Ya, pelanggaran. Alfarizi mengangkat kaki terlalu tinggi. Mantan rekan yang akan menjadi musuh pada pertandingan malam hari ini. Kembali kita lihat di salah satu sektor tribun dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pelanggaran. Ya, Ivan Bosniak melakukan pelanggaran. Beni Wahyudi kembali kali ini. Berikan kepada Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez yang menguasai bola. Sebuah umpan dari Gustavo Lopez. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Igede Sukadana. Christian Gonzalez. Ahmad Johan Alfarizi. Kembali bola-bola udara dimenangkan oleh Fabiano Rosa Beltram. Dan tendangan kali ini percobaan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Setidaknya kali ini membuat Andri Tani harus menjatuhkan badannya. Ya, penguasaan bola yang banyak dimiliki oleh Arema, namun memang tidak melihat adanya finishing langsung mengarah ke gawangnya. Inilah finishing pertama yang mengarah ke gawang Andri Tani dan juga sangat merepotkan melalui tendangan dari Gustavo Lopez. Ya. Ball possession boleh dikuasai oleh Arema terus Indonesia, tapi shot on goal mereka sangat minim. Ini dia kembali kita lihat tendangan yang dilakukan oleh Gustavo Lopez, sempat memantul tanah. Dan kita lihat Andri Tani dengan sangat cekatan menahan tendangan dilakukan oleh gelandang Argentina Gustavo Fabian Lopez. Beto Gonçalves direbut tadi Ivan Bosniak. Rohit Chan, Victor Pai. Victor Pai menghentikan pergerakan Ahmad Bustomi. Ya, cukup keras tadi kita lihat di sini, mendapatkan peringatan dari wasit Dodi. Sementara tadi kita lihat ada pelanggaran juga, Beto nampaknya yang mengalami cedera ketika bolanya direbut oleh Ivan Bosniak. Berusaha dikejar oleh Ahmad Johan Alfarizi. Masih berhasil, tapi bola direbut oleh Ismail Sofyan. Victor Pai kembali kepada Ismail Sofyan. Samsul Arif. Gustavo Lopez. Ahmad Bustomi. Kembali kita lihat kepada Samsul Arif. Mengenai badan dari Sahrizal menghadirkan sepak pojok kali ini buat Arema Kronus Indonesia. Berbahaya sepak pojok bagi Arema Kronus Indonesia karena sekali lagi mereka memiliki pemain-pemain dengan postur tubuh di atas rata-rata. Selain dua penyerangnya Christian Gonzalez dan juga Beto Gonçalves, pasti akan ada Thierry Gattuso dan juga Victor Igbonevo. Ahmad Bustomi kali ini yang akan mengambil sepak pojok. Sudah dilakukan kali ini. Hasil diamankan oleh Andri Tani. Dan bola harus dihentikan. Bertabrakan dari Andri Tani Ardiansyah dengan salah seorang pemain Arema Kronus Indonesia. Kalau Andri Tani adalah penjaga gawang timnas U23, Kurnia Mega Hermansyah adalah penjaga gawang timnas senior Indonesia. Walaupun dari segi usia pemain ini tidak berbeda jauh. Kembali kita lihat duel dengan Samsul Arif tadi. Pertabrakan antara Andri Tani dan juga Samsul Arif. Ya, kita lihat bagaimana pelatih Suharno masih mendapatkan perawatan. Andri Tani. Arema Kronus Indonesia adalah merupakan juara Indonesia Super League tahun 2009-2010. Ini dia penjaga gawang cadangan Adiksi Lenzivio. Betul.
salah satu anak dari legenda pemain sepak bola Indonesia juga, pemain Persija. Ya, ini adalah tribun yang dipenuhi oleh Aremania. Kita saksikan banyak sekali Aremania yang hadir di stadion ini. Dan Gustavo Lopez berdiskusi dengan Thierry Gattuso dan juga Victor Ibonevo. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana percobaan yang membuat Andri Tani harus jatuh bangun dan Joko Getuk Susilo memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Hampir mirip memang peran yang berada di kubu Persija juga Arema. Kalau di Persija Jakarta, Benny Dolen duduk dan biasa memberikan instruksi adalah Henry Susilo. Betul. Sedangkan di Arema Kronus Indonesia, Soeharno duduk, yang memberikan instruksi adalah Joko Susilo. Kembali kita lihat, kali ini coba tekanan. Gagal kembali. Kuasai oleh Ahmad Johan Alfarizi. Ahmad Bustomi kali ini. Persija Jakarta belum terkalahkan apabila bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mereka sudah bertanding sebanyak 3 kali, meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Benny Wahyudi kali ini. Masih Benny Wahyudi, sangat rapat. Dani Saputra mengawal Benny Wahyudi. Cukup baik, cukup pintar Dani Saputra. Iya, dengan usianya yang masih sangat muda ya. Saya pikir di sini penampilan dari Dani semakin matang. Satu-satunya tim yang berhasil merebut poin atau juga merusak rekor sempurna Persija Jakarta di stadion ini adalah Sriwijaya FC yang berhasil menahan seri dengan skor 1-1. Dan kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen Indonesia Super League 2014. Dan apabila memang Persija Jakarta mampu menaklukkan Arema Kronus Indonesia, maka mereka akan naik peringkatnya ke peringkat 2, menggeser Persib Bandung untuk sementara. Dan kita lihat Beto Gonçalves kali ini, masih Beto Gonçalves. Ya, sengaja melepaskan bola agar hadirkan sepak pojok dilakukan tadi oleh Beto Gonçalves. Wali sepak pojok kali ini bagi Arema Kronus Indonesia. Rizal mengawal Beto Gonçalves. Dilakukan kali ini. Kembali masih ada Egy Melgiansyah. 2-2 dalam sepak pojok kedua tim. Ahmad Bustomi. Ya. Kali ini Dani Saputra. Lebar ke dalam kali ini masih untuk Arema Kronus Indonesia. Arema Kronus Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir tidak kemasukan gol ketika unggul 3-0 atas Pelita Bandung dan juga ketika unggul 0-1 atas Semen Padang. Sementara ini kita lihat ada pemain cadangan dari tim Arema Kronus Indonesia. Kita saksikan tadi ada Joker Sunarto yang juga berada di bangku cadangan. Direbut kali ini bola oleh Rohichan. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh Persija Jakarta. Masih Rohichan. Berikan bola kepada Amar Zuki. Masih Amar Zuki kali ini. Bantuan dari Ismail Sofyan dan Christian Gonzalez mencoba membackup para pemain dari Arema Kronus Indonesia dalam bertahan. Benny Wahyudi, sebuah sapuan bola. Meninggalkan lapangan permainan. Kembali ke dalam kali ini. Ya, Rahmat Afandi kembali harus memulai pertandingan dari bangku cadangan dan juga April Hadi. Rahmat Afandi adalah pemain yang lebih juga paling banyak ya dari skuad Persija yang mencetak gol di kandang. 2 gol sudah diciptakannya
ketika bermain di GBK. Ya, dan Ahmad Afandi juga adalah pernah memperkuat Arema Malang. Ya. Juga menjadi super sub kala itu. Ini dia Ramdhani Lestaluhu. 3 pemain coba dilewati tadi oleh Ramdhani Lestaluhu. Handball. Menit terakhir di pertandingan ini sama-sama belum mendapatkan peluang yang cukup terlihat melalui sebuah serangan yang terkoordinasi dengan baik dari kedua tim. Sangat sulit kedua-duanya untuk bisa menembus pertahanan lawan. Kurnia Mega baru sekali tadi berjibaku dan juga Andri Tani. Christian Gonzalez juga belum bisa memberikan tekanan untuk Andri Tani. Begitu juga sebaliknya Ivan Bosniak. Gustavo Lopez. Ya, ada dorongan dari Rizal terhadap Elopo Gonzalez. Dan ini peluang di menit-menit akhir babak pertama. Set piece yang menurut saya juga sangat ideal ya, untuk bisa membahayakan gawang dari Andri Tani. Yang akan ditunggu adalah siapa yang mengambil tendangan bebas ini. Karena ada Gustavo Lopez, tapi juga biasanya berapa kali Ahmad Busomi yang mengambil tendangan bebas. Dan ternyata kali ini Gustavo Lopez yang sudah bersiap-siap. Kita saksikan bagaimana Gustavo Lopez bercanda dengan Egy Melgiansyah. Namanya ancang-ancang kali ini Gustavo Lopez. Buat tendangan dari Gustavo Lopez. Ditinju oleh Andri Tani. Dikejar kembali kali ini oleh Ahmad Busomi. Umpan berikutnya Ahmad Busomi. Dan tendangan salto coba dilakukan tadi. Ya, usaha tadi dari Samsul Arif belum begitu sempurna mengarah ke gawang Andri Tani. Ini dia bicycle kick yang dicoba oleh Samsul. Lihat dengan Samsul Arif masih sangat sulit keluar dari tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh pertahanan Persija Jakarta. Sejak tahun 2012 kedua tim telah bertemu 5 kali, 3 pertandingan dimenangkan oleh Arema Kronus Indonesia dan 1 pertandingan oleh Persija Jakarta dan 1 lain yang berakhir dengan draw. Kembali kita lihat umpan kali ini masih ada Ismet Sofyan, Amar Zuki, Victor Pai, kembali kepada Dani Saputra. Amar Zuki direbut bola, serangan balik kali ini ada Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez, kita lihat. Cukup baik tadi covering dari Egy Melgiansyah. Ismet Sofyan kali ini. Rohichan. Meninggalkan lapangan permainan. Skor 0-0 adalah skor sementara pertandingan antara Arema Kronus Indonesia menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.